ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah para bapak jamaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kembali dipertemukan untuk melanjutkan pembelajaran mudarasah kita dalam ilmu fikih, khususnya berkaitan dengan ibadah, yaitu ibadah sholat. Terakhir kita sudah membahas tentang sujud tentang cara sujud. Jadi hadisnya yang sahih itu ketika sujud Rasulullah SAW wa doa rukbataihi qabla yadaihi, meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Jadi lutut dulu baru tangan. Nah, adapun hadis dengan redaksi wadu yadaihi qabla rukbataihi, meletakkan dua tangan sebelum dua lutut. Ya, itu hadis itu terbalik. Maklub. Hadis itu maklub, terbalik. Jadi harusnya dua lutut dulu. Karena di lanjutannya wala yabruk kama yabrukul ba'ir. Ya, jangan dia itu duduk atau menderu seperti duduknya atau cara duduknya unta. Nah, kalau kita lihat unta itu ketika akan duduk akan menderu, dia mendahulukan tangannya, dalam arti tangan itu maksudnya kaki bagian depan. Nanti bapak-bapak bisa lihat sendiri gimana cara unta itu turun duduk, untuk duduk. Dia itu mendahulukan karena tangan dulu, kaki bagian depan, kaki bagian depan, kemudian bagian belakangnya. Nah, artinya tangan dulu kan, baru kemudian lutut, kaki. Nah, kita dilarang ketika mau sujud itu seperti turunnya unta tadi. Nah, berarti yang dilarang adalah tangan dulu baru lutut, sehingga yang benar itu lutut dulu baru tangan. Itu yang lebih tepat. Sebagaimana ini dijelaskan oleh secara cukup panjang lebar oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Itu dijelaskan oleh beliau yang benar adalah lutut dulu baru kemudian tangan. Jadi yang menyebutkan tangan dulu baru itu terbalik, karena bertentangan dengan larangan Rasul jangan seperti menderuknya unta. Nah, unta itu faktanya tangan dulu bagian depan dulu, baru kemudian belakang. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, tangan dulu baru lutut, artinya sama seperti unta yang dilarang oleh Nabi. Gitu. Nah, walaupun tentu kalau bagi yang sakit itulah ada keringanan. Karena kembali kepada dalil fattaqullaha masata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kalau misalnya lututnya sakit, kalau lutut duluan boleh tangan dulu. Kalau memang sakit itu ada keringanan samburat atau apa ada keringanan
Nah, jadi emang dalam sholat ini ada beberapa hadis yang Rasul itu melarang melakukan gerakan sholat seperti halnya binatang. Ya, jadi dilarang seperti mendorongnya unta. Ya, dilarang ketika sujud, ya sudah kita bahas, seperti apa namanya, iftiras, ya disebutnya itu, seperti anjing, ya, ataupun binatang buas. Iya, apa kayak tiarap, ya gitu ya. Jadi tidak tegak. Ya, itu ada larangannya, ya. Jadi larangan seperti apa namanya, sujudnya anjing, ya. Ya, ataupun binatang buas, ya, sabuk, ya, binatang buas. Ya, makanya dalam sujud itu, ya, Rasul merintahkan diantaranya idza sajadta, ya, kata Rasulullah dari sahabat Bara bin Azib, ya. Rasulullah SAW bersabda, idza sajadta fadha kafaika. Apabila engkau sujud, maka letakkan dua telapak tanganmu, warfa' mirfaqaika, dan angkatlah dua sikutmu. Jadi diangkat dua sikutnya, bukan ditaruh, ya, seperti halnya anjing ataupun binatang buas. Ya, kemudian juga dalam hadis ada larangan jangan menoleh dalam sholat seperti menolehnya sa'lab. Ya, iltifat, ya, iltifat al-sa'lab. Sa'lab itu rubah, binatang rubah. Rubah, tahu ya, binatang rubah, namanya rubah. Sa'lab itu. Jadi dia kalau jalan tuh suka noleh-noleh. Nah, makanya Rasul melarang, ya, dalam surah itu menoleh seperti menolehnya binatang tersebut. Makanya tidak boleh, ya, menoleh dalam sholat. Jadi makanya pandangan itu ke tempat sujud, ya. Bahkan menoleh ke atas juga tidak boleh. Ya, bahkan ada, ya, dalam hadis, ya, Rasul orang-orang yang menoleh ke atas itu diodoakan supaya nggak balik lagi, gitu. Menoleh ke atas supaya nggak balik lagi, tidak boleh. Ya. Nah, kemudian itu, ya, ketika sujud ada 8 tulang, ya, yang harus nempel. Ya, yaitu 2 tapak tangan, ya, 2 lutut, 2 ujung kaki. Nah, jadi ujung kakinya itu ditekuk supaya dia menghadap ke kiblat, si ujung jari kaki. Ya, gitu. Kalau belum terbiasa, ya harus dibiasakan, harus dilatih. Ya, kecuali kalau memang sakit. Ya, kalau dilipat sakit, ya, ini kakinya, ya, itu kan ada keringanan, ya, silakan. Kemudian tulang jidat. Nah, tulang jidat ini nyambung dengan tulang hidung. Ini maka nyambung ke sini. Nah, ini disebut dianggap satu tulang. Sehingga ketika sujud itu kening dan hidungnya nempel. Ya, kening dan hidungnya nempel, ya, ketika sujud. Dan si tangannya, jari-jarinya itu dirapatkan, ya. Itu karena Rasul mengatakan kalau Rasul ruku itu direnggangkan jari-jarinya ketika ruku, ya, farraja baina asabihi wa idza raka'a wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Apabila bersujud beliau mengapitkan, ya, merapatkan jari-jarinya ketika sujud. Ya, tentu lurus, ya. Dan ukurannya sudah kita bahas, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, ya, sedang, ya. Ukuran sab ini cukup. Itu kalau mau diukur 3 hasta sampai dari lutut sampai
jari, ya ini satu hasta tapi sampai ujung jari jempol, nah itu 3, ya 3 kalau diukur itu panjang sujudnya itu, ya. Nah, bacaannya ya tentu kita sudah tahu ya, itu subhana rabbiyal a'la. Ya, kalau minimal yang utama itu 3 ya, walaupun 1 juga bisa ya, cuman kalau ingin utama minimal 3. Ya, yang ideal bisa sampai 10 kali bacaan. Ya, sebenarnya tidak ada batasan ya. Kalau ingin panjang sujudnya ya semakin diperbanyak bacaannya ya. Atau juga doa seperti yang dibaca ketika ruku itu sama ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya, mengamalkan surat An-Nasr. Nah, di dalam doa juga itu ada anjuran ya untuk memperbanyak doa. Ya, ada anjuran untuk memperbanyak doa ya. Karena kata Rasulullah, kondisi ya yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Ya, fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa. Ya, jadi boleh ya kita menambah doa-doa ya selain zikir ya, ataupun doa yang dicontohkan oleh Nabi ya, karena Nabi SAW sendiri yang memerintahkan ya untuk berdoa ya di dalam sujud. Jadi ini khusus ya, jadi ini tempat ya atau posisi khusus yang dianjurkan untuk berdoa selain doa-doa sholat. Jadi dia sangat besar kemungkinan untuk dikabulkan doa itu. Nah, dia tidak dibatasi di sujud terakhir aja. Jadi setiap sujud ya, jadi di sujud mana saja silakan untuk berdoa, bukan hanya di sujud terakhir. Ya, kalau mau milih di sujud terakhir ya boleh. Ya, sujud terakhirnya panjang gitu, lama ya, karena memang ada tambahan doa-doa yang lain. Ya, bukannya ngantuk gitu ya, tidur sampai sujud. Tapi memang berdoa ya, karena saat itulah saat yang paling dekat kita dengan Allah. Ya, hanya ya dilarang, ada larangannya ya, ada hadisnya, berdoa dengan doa-doa ada dalam Al-Quran. Jadi karena di situ bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Ya, jadi dengan doa-doa yang lain. Jadi makanya boleh pakai bahasa kita. Ya, jadi jangan dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini akan hadisnya. Ya, hadis Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala wa inni nuhitu gitu ya. Ketahuilah sesungguhnya aku itu dilarang an aqra'al Qur'an raqi'an aw sajidan, untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan ruku dan sujud. Jadi bukan tempatnya waktu ruku sujud baca Quran, enggak, bukan tempatnya, dilarang Nabi itu. Fa amma ruku'u fa'azimu fihi Rabb azza wa jalla. Ya, adapun ruku maka agungkanlah Allah azza wa jalla. Maka kita berdoa subhana rabbiyal azim, agungkanlah Allah yang maha agung kan, azim, subhana rabbiyal azim. Wa masujud fajtahidu fid du'a. Nah, adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum.
maka itu sangat berkemungkinan ya untuk diijabah bagi kalian. Itu dalam sujud itu silakan setelah membaca doa sujud tadi ya bisa diperbanyak doa-doa. Silahkan ya, mau pakai bahasa sendiri juga bisa. Nah, itu tempat di situ. Kalau di tempat yang lain, posisi yang lain itu tidak diperkenankan untuk membaca doa-doa yang lain ya. Nah kemudian ya setelah sujud, insyaallah sudah selesai ya sujud. Berikutnya duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud. Mengucapkan takbir ya, tapi tidak mengangkat tangan ya. Karena mengangkat tangan di 4 tempat ya sebenarnya sudah kita bahas. Bahkan di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu ada penegasan Rasul tidak mengangkat tangan. Wala yarfa'u hina yasjud. Ya, Rasul tidak mengangkat kedua tangan ketika hendak sujud, wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Ya, dan juga beliau tidak mengangkat kedua tangan ketika mengangkat kepala beliau dari sujud. Nah, jadi ketika mengangkat kepala ya artinya bangkit dari sujud ya tidak mengangkat tangan. Ya, begitu juga dalam duduk di antara dua sujud ya tidak mengangkat tangan. Jadi mengucapkan saja diucapkan Allahu Akbar, lalu kemudian duduk. Nah, duduknya itu adalah ya dengan duduk iftirash. Nah, jadi duduk di dalam sholat yang biasa itu disebut duduk iftirash ya. Nah, kecuali nanti ada duduk di tasyahud akhir ya yang disebut dengan tawarruk. Nah, iftirash itu bagaimana ya? Iftirash itu dengan cara kita duduk di atas telapak kaki kiri. Ya, duduk di atas telapak kaki kiri, lalu kaki kanannya ya telapak kaki kanannya ditegakkan dengan jarinya dilipat. Gitu. Ini namanya duduk iftirash. Nah, jadi ketika duduk di antara dua sujud, duduknya dengan cara iftirash. Ya, jadi kita duduk di atas telapak kaki kiri. Makanya kaki kirinya disiapkan ya untuk diduduki. Kemudian telapak kaki kanannya ditegakkan ya dengan cara dilipat jarinya. Begini, ini namanya iftirash. Nah, inilah duduk yang biasa di dalam sholat. Ya, yang biasa dilakukan di dalam sholat. Nah, makanya ini dilakukan ketika duduk di antara dua sujud, termasuk nanti pada saat tasyahud awal. Ya, pada saat tasyahud awal itu juga duduk iftirash. Nah, karena inilah yang biasa dilakukan, duduk yang biasa dilakukan di sholat, maka para ulama memahami dengan cara seperti ini juga kalau orang tidak mampu berdiri. Jadi tidak mampu berdiri kan duduk sholatnya, sebagaimana dalam hadis yang sudah pernah kita sampaikan. Jadi kalau sholli qa'iman ya, fa illam tastati fa qa'idan. Salat dalam keadaan berdiri. Kalau kamu tidak mampu, maka dengan cara duduk. Nah, duduknya duduk seperti apa? Di situ kan tidak dirinci duduk yang bagaimana. Nah, maka para ulama memahami bahwa duduk yang dilakukan dalam sholat ya adalah dengan cara iftirash ini.
Ya, makanya ketika tidak mampu berdiri ya karena sakit ya, karena lemah, nah, maka sholat sambil duduk itu ya duduknya dengan cara seperti ini. Ya, jadi dia takbiratul ihram ya. Itu membaca, jadi duduk dengan cara seperti ini, kecuali tadi kalau memang kaki ini sakit, kalau dilipat ya bisa dibuka. Kalau memang sakit, itu kan ada keringanan ya. Jadi boleh dibuka seperti ini kalau memang dalam kondisi sakit, tidak kuat, nyeri gitu. Atau juga ada nih hadis di Bulughul Maram, Rasul pernah dikatakan ya dari Aisyah, qalat ya, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Aku melihat Rasulullah SAW sholat dalam keadaan bersila mutarabbian. Nah, ini maksudnya ketika Rasul sedang sakit. Ketika sakit artinya tidak mampu duduk cara seperti ini, itu boleh dengan cara bersila. Gitu. Mutarabbian itu bersila. Jadi kalau memang tadi ya dengan cara iftirash tadi tidak mampu, ya kan, dalam kondisi sakit, nah, boleh dengan cara mutarabbian bersila. Itu ya, seperti itu. Tentu lebih ringan kan kalau dengan cara bersila itu tidak. Ya. Nah, jadi itu iftirash. Dan untuk doa itu beragam ya, ada beberapa redaksi ya. Saya lupa tidak bawa itu buku doa-doanya. Ada sendiri? Nah, jadi ada beberapa doa ya ketika duduk di antara dua sujud ya. Yang pertama yang paling pendek, Rabbighfirli 2 kali. Rabbighfirli. Yang kedua, Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Emang hampir mirip-mirip sih ya, Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya, banyak redaksi. Yang ketiga, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya, yang keempat, Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni. Ada 4 ya. Ya. Kalau saya biasa yang ketiga ada Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ini cukup lengkap ya. Jadi ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, wajburni itu penuhi kebutuhanku. Wajburni, atau bisa juga maknanya tutupi kekuranganku. Ya, tunjukilah aku dan rizkilah. Jadi warzuqninya itu terakhir. Soal rizki ya, rizki di dunia terakhir gitu. Yang didahulukan tuh ampunan dulu gitu, ampunan, rahmat, ya, menutupi kekurangan, lalu kemudian memberi petunjuk, nah, baru yang terakhir rizki. Nah, ini prioritas dalam doa itu seperti itu. Jangan kita lebih mendahulukan masalah dunia kita dulu gitu, rizki dunia. Kita diajarkan seperti itu adab dalam berdoa ya. Nah, jadi itu duduk tadi ya dengan cara duduk iftirash. Nah, lalu ada larangan dari Nabi ya tentu kalau iftirash itu ya tadi ya harus seperti itu, jangan dengan cara duduk yang lain. Ada diantaranya misalnya yang disebut dengan iqa. Duduk dengan cara iqa seperti iqa-nya anjing ya, iqal kalbi. Itu maksudnya dengan
apa namanya ada dua ya kalau tidak salah, ada dua cara. Jadi si kaki ya, dua kakinya ditegakkan dua-duanya gitu, ini nggak boleh ya, dua-duanya ditegakkan. Oh, ditilap gitu kan, ada begini. Nah ini juga tidak boleh ya, seperti ini ya. Jadi ditilap seperti ini ya, ini bukan iftirash ya. Nah, atau ditegakkan dengan ditempelkan gini. Ini juga disebut ik'a yang dilarang. Ya, dengan ik'a yang dilarang ya dalam sholat. Nah, jadi duduknya dengan cara iftirash tadi, ini ya. Nah, kemudian tentu si tangan ya, jari-jari itu diletakkan di atas paha ya, di atas lutut ya, dekat kepada lutut. Ketika ketika duduk di antara dua sujud ya, jadi si tangan ya diletakkan seperti ini, jari-jarinya tepat di atas lutut. Ya, dengan cara direnggangkan ya, tidak dirapatkan ya, agak direnggangkan si jari-jarinya. Ya, dengan cara direnggangkan. Nah ini ya. Ada hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam, bahwa Rasulullah SAW kana idza qa'ada litasyahud, ya keadaan beliau apabila duduk untuk tasyahud. Nah, ini tasyahud kalau ini udah masuk tasyahud ya. Ya, tapi untuk wa doa yadal yusra ala rukbatil yusra wal yumna ala yumni sama. Ya, meletakkan ya tangannya ya, tangan, telapak tangan ya di kanan ya, atau kiri ya di atas lutut kiri, dan telapak tangan kanan di atas lutut kanan, seperti tadi ya. Nah, kemudian sujud kembali ya. Nah, makanya duduk itu kan disebut duduk di antara dua sujud, karena ada dua kali sujud ya, ada dua kali sujud ya. Lalu bangkit. Nah, ketika bangkit dari sujud, nah tentu sebaliknya ketika mau sujud, yaitu mengangkat kepala, lalu tangan ya, lalu kemudian lutut gitu. Jadi tinggal dibalik aja, ketika sujud itu lutut, kemudian tangan ya, kemudian wajah. Nah, ketika bangkit tinggal dibalik gitu, angkatnya itu ya, untuk berdiri kembali ya. Nah, kalau setelah rakaat pertama tidak ada mengangkat tangan ya, jadi mengucapkan takbir seperti biasa ya, takbir intiqal, perpindahan. Jadi Allahu Akbar, dan dianjurkan takbirnya ya terus ya, mengiringi gerakan sampai selesai gerakan ya. Jadi pada saat bangkit itu Allah terus gitu ya, sampai kemudian berdiri Allahu Akbar gitu, sampai selesai gerakan. Maka selesai juga ucapan takbir, bacaan takbir gitu ya. Nah, di rakaat kedua ya tentu melakukan seperti yang dilakukan di rakaat pertama, sama ya. Nggak ada yang begitu, itu nggak ada sih, saya nggak menemukan. Jadi tidak, ya Allah alam, itu saya belum menemukan tangannya dikepalkan kayak nonjok gitu ya. Itu nggak tahu kenapa gitu ya begini. Biasa aja ya.
Ya, jadi tidak ada dengan cara seperti itu. Jadi tangan kan seperti biasa diletakkan, ya ketika diangkat ya sama gitu. Nggak ada kemudian berubah jadi dikepalkan. Ya. Nah, setelah rakaat kedua, nah kemudian ada yang namanya tasyahud awal. Ya, tasyahud awal kalau memang lebih dari 2 rakaat sholatnya ya, 3 atau 4. Kalau sholatnya 2 rakaat, ya itu nggak ada tasyahud awal, langsung tasyahud akhir. Ya. Nah, kalau tasyahud awal tadi duduknya sama, duduk iftirash. Kalau tasyahud akhir duduknya tawaruk. Nah, kalau tawaruk itu si kaki kiri ya dimasukkan ya di bawah kaki kanan, dikeluarkan sininya dan duduk di lantai, duduknya di lantai. Kaki kanannya tetap sama ditegakkan ya dan dilipat, cuman si kaki kiri itu dikepinggirkan ya ke kanan ya, itu ya dikeluarkan ya si kaki kirinya dan duduk di atas lantai, tidak duduk di atas kaki kiri. Ini namanya tawaruk, duduk tawaruk ya. Nah, tawaruk itu hanya untuk tasyahud akhir, tasyahud akhir. Nah, ini ada perbedaan di antara ulama itu. Ada yang mengatakan semuanya duduk iftirash, ada yang mengatakan di tasyahud awal dan akhir itu, ada yang semuanya tawaruk. Ya. Nah, ada juga yang berkesimpulan duduk iftirash itu di setiap 2 rakaat. Ya, seperti ini mazhab Hanbali ya. Ini sebagian kalangan ada yang mengamalkan. Jadi setiap pokoknya dua rakaat, iftirash itu 2 rakaat. Jadi 2 rakaat itu iftirash. Makanya yang sholat 2 rakaat walaupun rakaat terakhir duduk terakhir tasyahud akhir dia tetap iftirash, ada yang begitu. Subuh kan 2 rakaat atau sholat sunnah. Nah, ada yang dia tetap iftirash walaupun di tasyahud akhir karena dia menganggap 2 rakaat gitu. Setiap 2 rakaat itu iftirash termasuk walaupun terakhir sholat subuh, sholat sunnah. Jadi tidak tawaruk. Nah, ada yang berpemahaman seperti itu. Ya, tapi yang lebih kuat itu ada penjelasannya ya hadisnya itu, bahwa Rasul melakukan tawaruk itu di tasyahud akhir ya walaupun 2 rakaat. Jadi patokannya adalah tasyahud akhirnya. Tasyahud akhir itu mau 3 rakaat, mau 4 rakaat, termasuk mau 2 rakaat. Kalau dia tasyahud akhir duduknya tawaruk, tidak iftirash. Iftirash itu adalah untuk tasyahud awal. Jadi 2 rakaat yang tasyahud awal. Saya sudah membuat tulisannya yang cukup panjang ya, pernah saya tulis analisis dalil-dalilnya. Ya, nah itu yang lebih kuat bahwa iftirash itu untuk tasyahud awal. Kalau untuk tasyahud akhir itu walaupun 2 rakaat dia tawaruk duduknya. Tawaruk seperti ini. Ya. Dan si badan tentu tetap tegak ya. Jadi tidak dimiringkan. Kadang-kadang memang kalau lagi tawaruk agak miring ya. Tapi sebetulnya dia tetap tegak, si badan tegak, kepala juga tegak. Ya, jadi tidak ada anjuran dimiringkan jadi begini. Kan ada kan ya? Iya. Kondisi ya, kecuali kalau tidak mampu ya. Sesuai kemampuan. Jadi tetap diusahakan tegak. Terus gini posisi tangan ketika terbangun yang gini atau ada yang gini kan, ada yang
Ya makanya di atas lutut tadi hadisnya Pak. Ya posisi tangannya oleh terbuka atau ini ketika atas sahur. Yang tangan kiri, yang ini menunjuk ke kanan. Kalau ini ada yang gini kan? Ada yang gini. Seharusnya gimana? Ya, kalau dalam hadis tadi kan disebut tangan kanan di atas lutut posisinya. Iya. Nah, di atas lutut kanan dan di atas lutut kiri. Jadi segini aja letakkan begini. Jadi tidak dirapatkan, biasa aja gitu. Tidak dicengkram. Enggak. Biasa aja seperti ini ya. Atau kalau dirapatin enggak masalah sebenarnya begini. Ya, lalu cara untuk tasyahud ini dijelaskan ya. Wa aqada salasan wa khamsina wa asyara bi isbihi as-sababa. Nah, jadi cara beliau berisyarat ya itu atau tangannya itu kalau dalam hadisnya beliau membuat lingkaran ya dengan 53. Nah, ini pakai bilangan 53. Nah, apa itu 53? 53 ini maksudnya angka Arab ya. Kan 5 itu 0 Arab itu kan. Ya, 3 itu kan seperti ini. Nah, maksudnya si jari tengah dan jari jempol itu dibulatkan begini. Ini kan 50. Lalu 3 ini 3 ini. Angka ini menyerupai angka 3. Gitu kan? Nah, jadi dengan cara seperti ini tasyahud itu si jempol dengan jari tengah dibuat bulatan ya lingkaran ya. Nah, sedangkan yang lainnya digenggam ya, jari yang lainnya digenggam. Nah, kemudian berisyarat dengan telunjuk ya, berisyarat dengan telunjuk. Nah, dalam hadis itu ada menyebut ini ada tambahan ya dari perawi yang namanya Zaid bin Qudamah. Kalau teman-temannya lain yang meriwayatkan itu tidak menyebutkan wa yuharrikuha dan menggerakkannya. Ya, yang menambahkan kata wa yuharrikuha itu hanya Zaid bin Qudamah. Kalau yang lainnya hanya menyebut wa syara bi isbi dan berisyarat dengan telunjuk, Nah, Zaid bin Qudamah ini menambahkan wa yuharrikuha menggerakkannya wa yad'ubiha dan dia berdoa dalam kondisi itu. Nah, disinilah letak nanti perbedaan pendapat para ulama. Apakah tambahan Zaid bin Qudamah ini dianggap syadz? Ya, berbeda dari yang lain, ataukah tambahannya diterima disebut ziyadatu siqah dalam ilmu hadis, tambahan orang yang memang siqah, dan memang faktanya Zaid bin Qudamah itu siqah, tidak lemah. Nah, sehingga makanya ya kita mengambil kesimpulan sesuai dengan riwayat Zaid bin Qudamah tadi, menggerakkan. Jadi Rasul itu menggerakkan telunjuk itu ketika tasyahud, berisyarat wa yuharrikuha dan menggerakkannya. Adapun ada hadis yang menyebutkan wala yuharrikuha dan tidak menggerakkan, itu dhaif, disepakati oleh para ulama. Oleh para ulama ahli hadis, ya hadis yang menyebut wala yuharrikuha dan tidak menggerakkan itu dhaif. Ya, nah sedangkan yang menyebut menggerakkan, yaitu ziyadatu siqah, tambahan dari perawi yang siqah. Nah, hanya masalahnya tambahan itu bertentangan tidak dengan yang menyebutkan hanya berisyarat dengan telunjuk. Nah, menurut hemat kami bahwa itu tidak bertentangan, karena ketika disebut berisyarat dengan telunjuk itu juga mungkin dengan gerakan. Karena yang namanya berisyarat itu bisa dengan menggerakkan. Kita misalnya berisyarat ya dengan tangan kita, kan bisa digerak-gerakan upayan gitu. Ini kan berisyarat juga sama. Jadi berisyarat itu enggak hanya begini aja gitu, tapi bisa sambil digerakkan gitu ya.
Nah, tetapi tentu ya ini sesuai dengan sunnah Nabi tadi ya, digerakkan. Kalaupun kemudian tidak digerakkan ya tidak masalah, itu pilihan. Ya tetap masuk, tapi kita lebih menguatkan Rasul menggerakkan. Ya menggerakkan ya, dan tidak ada penjelasan sih apakah menggerakkannya cepat atau ya secara normal aja lah. Jangan juga terlalu cepat ya atau gitu ya. Dan berisyaratnya ya tentu dimulai dari mulai bacaan ya ketika tahiyat. Jadi ya ketika mulai membaca ya tahiyat langsung berisyarat dengan telunjuk. Tidak nunggu dulu illallah baru diangkat. Ya ada yang illallah baru diangkat. Dia dari awal, dari awal. Ya dan dia terus selama terus berdoa itu berisyarat dengan itu ya.